Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat peternakan puyuh yang ada di samping rumah. Nah, ini dia jalan masuk ke dalam kandang puyuh, pas di samping rumah. Ini jendela rumahnya ini. Nah, inilah kandang puyuh dan pakannya. Di sini ada sekitar 2000 ekor puyuh yang merupakan puyuh untuk pembibitan. Nah, seperti inilah kondisi anakan puyuh. Ini merupakan anakan puyuh berusia 20 sampai 25 hari. Nah, ada banyak di sini ya. Jadi ini merupakan pesanan. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan bibit puyuh, terlebih dahulu harus dipesan paling tidak 1 bulan sebelum pengiriman ya. Ini dia yang sudah siap dikirim bibit puyuhnya, yang siap untuk bertelur. Sedangkan yang di bawah ini merupakan puyuh afkir. Yang ini puyuh betina yang tidak produktif lagi, yang tidak bertelur, maupun puyuh-puyuh jantan yang berlebihan nanti akan diafkir. Coba kita lihat ke sana. Nah, di sini ada kotak untuk pengiriman ya bagi yang ingin membeli. Ini bapak yang punya kandang puyuhnya sama ibu tuh. Ini kita lihat banyak puyuh yang lagi makan. Nah, ini bapaknya, nama bapaknya Pak Harun, bapaknya rajin. Jadi teman-teman kalau mendengar suara berisik di kandang puyuh ini, itu merupakan suara puyuh jantan. Nah, memang puyuh jantan itu lebih berisik daripada puyuh betina. Jadi dalam satu kandang ini diisi oleh puyuh betina dan puyuh jantan. Nah, ini telurnya belum dipanen. Ini telur puyuh hari ini. Kita lihat puyuhnya lahap sekali makan. Ini kandangnya bersih, tidak banyak lalat. Ini puyuhnya memang berisik ya. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan produktivitas. Salah satunya itu lingkungan. Nah, di sini lingkungannya salah satunya itu cahaya. Jadi cahaya di kandang puyuh ini dibantu oleh sinar matahari sehingga terang kandangnya dan juga tersinari oleh matahari. Ini kita lihat bagian atasnya. Nah, itu juga lampu, dari lampu, sehingga kalau terang puyuhnya jadi lebih lahap lagi makannya. Nah, ini kita lihat yang lagi makan. Nah, untuk puyuh yang botak-botak ini yang kelihatan rambut bulunya sudah mulai rontok, itu dikarenakan terjadi perkelahian atau mungkin kawin. Karena kalau puyuh itu seperti itulah, dia sering berkelahi di dalam kandangnya. Dan juga kalau untuk ini pembibitan, nah ini pakannya. Ini pakan puyuh ini campuran dari dedak, jagung, dan juga konsentrat. Sedangkan ini tempat minumnya nih, sudah menggunakan nipple drink istilahnya. Jadi sudah otomatis, semi otomatis. Nah, ini telur-telur puyuh yang siap untuk ditetaskan. Nah, ini dia. Juga yang bawah ini untuk dijual. Jadi bapak ini untuk menetaskan puyuh. Kalau ada pesanan baru ditetaskan, kalau tidak telurnya dijual seperti itu. Kita lihat juga ada beberapa yang kurang sehat sepertinya.
Jadi kalau ada puyuh yang menung-menung, itu menandakan kondisinya kurang sehat. Nah, ini juga ada di belakang ini. Memang khusus untuk pembibitan bapak ini spesifiknya, namun kalau produksi berlebih dijual juga telurnya. Yang kita lihat, jadi dalam satu kandang ini dicampur antara puyuh betina dan puyuh jantan, jadi bisa kawin mereka. Nah, ini kita lihat cahayanya. Memang pencahayaan ini adalah salah satu faktor yang menentukan ya, menentukan sirkulasi udara, juga menentukan kelembapan cahaya, juga menentukan suhu. Nah, sebaiknya kandang puyuh itu juga berada di daerah yang tenang, jadi puyuh tidak mudah stres. Nah, nih, kalau puyuh stres itu nanti mempengaruhi kepada produksi telurnya, jadi produksi akan menurun dan juga menambah jumlah kematian kalau puyuh stres ya. Sama juga seperti kita, kalau kita stres tentu kita tidak nafsu makan, bahkan juga ada orang yang sampai bunuh diri kan karena stres. Nah, seperti itu juga lah hewan, jadi mereka butuh ketenangan, apalagi ini untuk petelur, puyuh petelur. Kita lihat kandangnya ini bersih dan juga rapi. Nah, ini yang umur 25 hari nih, sudah dipesan oleh teman bapak tadi, teman bapak Harun. Dia memesan 1.300 ekor, sudah sebulan yang lalu dia pesan. Nah, ini dia siap untuk dikirim, kata bapaknya mau dikirim besok pagi ini. Ini yang afkir yang di bawahnya. Yang mau beli puyuh afkir juga bisa di sini. Nah, ini puyuh jantan ini, yang berisik-berisik ini puyuh jantan. Nah, kalau yang untuk bibit-bibit ini minumnya masih di dalam tempat minum gitu ya, tidak otomatis pakai pipa yang seperti yang untuk puyuh produksi tadi. Juga diberi lampu agar menambah pencahayaan, juga menambah suhu, jadi tidak boleh terlalu dingin dan juga tidak boleh terlalu panas. Harus ideal suhunya. Nah, ini kita lihat. Oh ya, satu lagi yang mempengaruhi performa puyuh itu yaitu kebersihan kandang. Jadi kotoran puyuh yang ada di bawah ini, nah, dibersihkan setiap hari, kalau bisa 2 kali sehari malahan, kalau tidak ya sekali sehari lah minimal, agar kotoran tidak menumpuk, yang mana itu juga bisa mengundang lalat. Nah, ini seperti ini contohnya, ini kotoran puyuh dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang keluar ya. Juga kebersihan tempat minum nih, seperti ibu ini membersihkan tempat minum puyuh bagi puyuh yang minum masih dalam tempat minum seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan nipple drink seperti ini yang untuk semi otomatis ini, nah itu juga dibersihkan minimal sekali 3 hari, karena puyuh ini makan kadang kotoran di mulut, bekas makanan di mulutnya itu masih menempel dia saat minum, jadi menumpuk di nipple drinknya ini. Nah, lebih baik dibersihkan minimal sekali 3 hari agar bersih gitu, tidak mengundang penyakit, karena banyak penyakit yang dibawa oleh vektor seperti lalat, dan juga tidak tumbuh bakteri dan juga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada ternak kita ya. Nah, ini seperti ini kandangnya, kita lihat bertingkat-tingkat, namun setiap tingkatnya itu ada pembatas sekat. Ini sekat dari kotoran. Nah, ini dia puyuh yang akan dipasarkan. Oh bukan, sorry, ini puyuh afkirnya.
Nah, ini puyuh akhir yang akan dijual. Terdengar suaranya berisik. Nah, puyuh jantan itu berisik ya. Nah, ini puyuh-puyuh, kalau istilahnya itu parent stock, orang tuanya. Ini orang tuanya ini, yang mana nanti telur-telurnya akan kita tetaskan, kemudian hasil tetasannya itu baru kita jual. Seperti tadi DOQ namanya, day old quail, anak puyuh umur sehari. Nanti anak puyuh umur sehari itu dibesarkan, itulah menjadi bibit atau bakalan untuk induk puyuh telur. Nah, ini kita lihat nampak puyuhnya seperti mengejar lalat gitu ya. Kalau bisa kita hindari lah serangga-serangga berada di dalam peternakan kita. Faktor lainnya juga dari pakan tersendiri. Jadi pakan puyuh ini kalau bisa kita berikanlah pakan dengan kualitas yang baik, tidak tercampur dengan air sehingga bisa busuk atau berjamur. Juga kalau diperhatikan pada tempat pakan puyuh ini terdapat kawat di atas tempat pakannya. Ini berfungsi agar puyuh tidak mengais-ngais pakannya sehingga berserat. Nah, jadi kalau diberi kawat seperti ini, puyuh tidak bisa mengais pakannya ini ya. Nah, jadi gerak taruhnya itu terbatas, terlihat nih. Nah, kalau dibuka kawatnya ini, nanti dia gampang mengais-ngaisnya dan berserakan makannya. Ini kita lihat. Jadi untuk pakan puyuh ini sebaiknya diberikan ad libitum, atau kalau dia sedikit sudah habis kita tambah seperti itu. Juga air minum puyuh ini juga seperti itu, kita berikan ad libitum. Ad libitum itu artinya tidak terbatas. Jadi stok airnya juga harus diperhatikan, air yang bersih, juga bebas dari kotoran dan juga bakteri kalau bisa. Nah, ini kita lihat puyuh ini memang suka makan setiap saat. Kita lihat nih. Ini kita lihat ibunya lagi memberi makan puyuh. Jadi pakan puyuh yang masih ada dicampurkan dengan yang baru, yang sudah habis ditambah juga seperti itu. Memang sebaiknya seperti itu. Ini kata ibunya, puyuh yang berisik itu puyuh jantan kata ibunya. Gitu ya teman-teman. Nah, itu kita lihat puyuhnya kalau diberi makanan yang baru dia lebih semangat lagi makannya, kita lihat. Nah, ibunya menambahkan makanannya. Jadi tempat pakannya ini juga unik, dibuat oleh ibunya menggunakan roda sehingga memudahkan untuk mobilitasnya. Nah, itu kita lihat puyuhnya lagi makan dengan sangat lahapnya. Nah, ini juga terdapat puyuh yang botak-botak seperti yang saya katakan tadi, karena faktor dia berantem, juga karena kawin, atau mungkin karena faktor usia juga. Biasanya semakin tua puyuhnya, maka bulunya lebih banyak rontok. Kalau istilah kita di kandang itu namanya murak ya, atau pruning. Nah, itu ya terlihat. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis.